dari semua agama, semuanya mengajarkan kita untuk berdoa sebelum makan. Kenapa gitu? Ada alasannya. Karena kita menyatukan diri kita sama makanan kita, supaya menjadi energi yang bagus keluar dari dalam tubuh kita. Karena apa yang kita konsumsi akan keluar lagi dari tubuh kita. Secara fisik itu adalah makanan, secara pikiran itu adalah informasi, secara rasa adalah orang-orang yang kita temui setiap harinya. Itu kan makanan buat kita. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang energinya bagus. Karena bergaulah dengan orang-orang yang energinya bagus. Iya, karena kamu konsumsi energi kita akan mereka. terbooster juga. Yes. Ketika sebaliknya, kita kena juga. Iya dong. Batasi orang-orang yang bawaannya gosip. Contoh, iya gosip. Terus apa lagi ya perlu kita batasi nih yang berbahaya buat kita? Orang-orang gosip, orang-orang yang ngeluh terus. Suka ngeluh, gitu. senengannya gosip. Orang-orang yang bawaannya marah terus, banyak takut terus. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kesalahan terbesar atau kesalahan paling umum apa Kak Ditya? Teman-teman yang mau memulai merubah hidupnya untuk membersihkan toksin-toksin ya di dalam tubuh melalui intermittent fasting, itu rata-rata kesalahan umumnya apa ya? Nggak ada kesalahan sih. Kesalahannya itu habis itu buka puasa gila-gilaan sih. Nah, gimana sih? Apa gunanya kamu intermittent fasting? pas makan hancur-hancuran gitu ya. Iya. Ya boleh aja sih, itu kan makanan batin ya. Tapi bukan makanan fisik gitu. Ya cuma dilihat lagi makanan batinnya apakah benar-benar baik. Kayak misalnya tuh ada itu tuh apaan tuh di situ tuh. Oh iya. Nah itu bagus tuh ya. Gak oleh itu. Itu makanan di situ tuh. Habib sih itu. Gak baik itu Habib gitu. itu gak kena dituturi. Angel kan dana nih. Jadi kalau baiknya kita gitu, misalnya mau makan, kita harus tahu gitu bahwa itu tadinya nggak beda jauh bentuknya sama sebelum dimasak, ngerti ya? Iya. Kayak roti kan jauh banget nggak berarti prosesnya, ya nggak? Paham. Jadi kalau misalnya ayam ya iya bentuknya ayam, jangan tiba-tiba jadi nugget, Oke. ya nggak? Daging mending makan daging sekalian daripada kamu makan sosis. Walaupun sekarang daging juga agak serem ya gitu, udah mulai aneh-aneh gitu. Nah, kan sebetulnya nggak sesulit itu semua. Jadi kenapa sih back to nature gitu? Bahwa sebetulnya kita kembali di mana yang bentuknya sama lah kalau bisa, biar badan kita tidak memprosesnya berkali-kali gitu. Ya. Ya itu juga, itu kan baru masih di awal-awal lah ya. Tapi kalau udah benar-benar pintar mengerti, mengolah energi, mengerti energi, ya kita pasti menghindari ayam stres lah. Ayam stres ya. Sampai rame waktu itu Instagramku. Gara-gara ayam stres. Ayam stres ya. Jadi mungkin lebih baik kita mulai ini ya, ternak ayam sendiri di pekarangan. Ini kan lagi rame orang lagi bikin ternak ayam sendiri. Iya, sekarang konten-konten banyak kayak gitu. Tanam sayuran di depan rumah, di tanam samping kanan sendiri. kiri rumah. Nah itu berarti kita gitu. sudah belajar keluar dari sistem. Kita tidak lagi dibully sama sistem. Kan selama ini kita dibully sama sistem. Kita harus ikut sama sistem. Berarti kan kita dibully sama sistem. Ya kalau mau ya kita keluar dari sistem. Kita itu bagus sih, harus dikampanyekan sih memang itu. Iya. Ternak ayam sendiri. Iya. Tapi ya mungkin ada hal yang untuk preventif, teman-teman yang mungkin belum bisa ternak ayam stres gitu. Ternak ayam nggak stres gitu kan. Jadi ada hal yang mungkin aku bisa ajarkan di sini juga untuk bantu setidaknya kita berdoa sebelum makan. Karena berdoa sebelum makan itu kita bantu badan kita untuk shielding dari benda-benda yang setidaknya jahat jadi membaik lah gitu. Jadi doa gitu. Kalau mamaku dulu suka ngomongnya gini, Bismillah semoga makanan jadi obat. Mama selalu ngomong gitu. Dari kecil aku diajarin gitu. Tapi sekarang aku bikin mantra sendiri. Jadi kalau aku sebelum makan, aku pasti berdoa dulu. Aku bilang, aku minta maaf ayam.
kamu sudah melewati itu semua. Aku terima kasih Ayam, kamu sudah berada di sini dan melewati itu semua dengan segala karmamu dan membersihkan karmamu. Lalu I love you Ayam. Aku cinta sama kamu. Kita akan bersatu menjadi energi yang akan keluar dari tubuh saya. Itu ya percakapan sebelum makan ya? Lah iya, itu berdoa kan. Berdoa. Apa sih gunanya berdoa? Iya. Kita menyamakan energi. Menyamakan frekuensi. Ya kalau bisa, setiap saat kita berdoa. Iya. Keluar dari rumah kita bilang Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa? Saya pergi keluar dari rumah atas nama cinta. Bentar, ini ada tanya. Akun namanya Paliem. NR Jos itu minuman buat apa? Itu biar Untuk jos. Untuk Jos buat suaminya Ibu Paliem itu ya. Silahkan beli di Ngaji Roso. Yang mau jadi reseller juga bisa ya teman-teman. Habis ini muncul NR Slim ya teman-teman ya. Wis. Ya. Kita muncul NR Slim. Jadi gitu ya Kak Ditya ya. Makan aja sebelumnya harus kita terhubung dulu dengan apa yang kita makan gitu, secara energi gitu ya. Setelah ini kita akan Ya setidaknya itu ngebantu lah Mas. Iya. Kalau emang belum bisa pinter-pinter amat mempelajari biohacking gitu. Setidaknya itu paling basic lah. Kita dari kecil juga udah diajarin. Dari semua agama, semuanya mengajarkan kita untuk berdoa sebelum makan. Kenapa gitu? Ada alasannya. Karena kita menyatukan diri kita sama makanan kita. Supaya menjadi energi yang bagus keluar dari dalam tubuh kita. Karena apa yang kita konsumsi akan keluar lagi dari tubuh kita. Secara fisik itu adalah makanan. Secara pikiran itu adalah informasi. Secara rasa adalah orang-orang yang kita temui setiap harinya. Itu kan makanan buat kita. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang energinya bagus. Karena bergaulah dengan orang-orang yang energinya bagus. Iya, karena kamu konsumsi energi kita akan mereka. terbooster juga. Yes. Ketika sebaliknya, kita kena juga. Iya dong. Batasi orang-orang yang bawaannya gosip. Contoh, iya gosip. Terus apa lagi ya perlu kita batasin yang berbahaya buat kita? Orang-orang gosip, orang-orang yang ngeluh terus. Suka ngeluh, gitu. senengannya gosip. Orang-orang yang bawaannya marah terus, banyak takut terus. Lu nggak berani nih gini-gini, gitu ya bawaan. Kelihatan kok mulutnya biasanya juga kalau ngomong juga gini. Berarti, Aku mau, aku juga bisa ngirim tuh. berarti harus pilih-pilih, picky banget dong pilih teman untuk nongkrong gitu kan? Kalau belum pintar secara energi, yes, kamu Kalau harus pilih-pilih. maksudnya pintar secara energi itu maksudnya kalau kita udah nggak gampang Iya. Kalau belum bisa membaca energi, kamu pilih itu. Oke. Pilih-pilih. Tapi kalau kamu sudah pintar secara energi, itu akan tersortir dengan sendirinya. Tersortir dengan sendirinya. Kamu pasti kayak nggak bakal cocok juga aku sama kamu. Iya Udah sih. gitu. Masalahnya gue sibuk banget juga. Lu ngomongin orang doang, gue capek gitu kan. Iya. Akhirnya jadi seperti itu kan. Karena kita sudah pintar dengan energi gitu. Itu kan sebetulnya saat ini kan banyak lagi mengalami kebangkitan awareness kan. Iya. Nah itu makanya orang lagi banyak musuhan sama orang, nggak musuhan sih, tapi mulai jauh, mulai menyendiri, mulai ini. Karena sebetulnya itu pada naik semua. Tapi gini Kak Ditya, aku ada dua kasuistis ini barangkali yang mungkin nanti dalam perspektif Kak Ditya bisa diberikan tips dan triks gitu ya. Supaya kita nggak seperti itu gimana. Karena menurutku itu implikasi terhadap diri kita itu nggak kurang oke gitu. Contoh nih, misal nih ada orang trigger masalah sedikit. Langsung melampiaskannya lewat story. Ya. Itu dah permasalahan terus di manusia kemudian, sekarang. iya kan, pokoknya hal-hal yang nggak enak dikit gitu. Kayak ya udahlah intinya namanya orang miskin segala macam, semuanya dituangkan di dalam status Facebook, ya Instagram dan lain sebagainya gitu. Itu satu. Yang kedua, rata-rata ini orang kalau baru kaya, pamer. Sedikit-sedikit. Entah itu dia niatnya sebagai rasa syukur atau apa, menginspirasi orang lain bahwa aku bisa sampai di titik ini ya. Iya. Itu tuh dikit-dikit entah itu tinggal di apartemen mewah lah, entah itu tinggal di hotel mewah, main sama, entah itu kemudian punya mobil bagus, punya tas bagus, punya cincin bagus, punya jam bagus. Nah, itu tuh gimana ya caranya meminimalisir gitu ya. Meminimalisir gimana? Oke, jadi gini, setidaknya kita belajar dulu ya sekarang ya. Kita belajar dulu untuk menganalisa. Menganalisa ini loh, kayak ada
ada perjalanan jiwa gitu. Yes. Di mana kita belajar untuk menjadi jiwa yang lebih subtle gitu, lebih tenang gitu, lebih dewasa gitu secara kejiwaan ya, secara jiwa dan mental gitu ya. Itu kan ada perjalanannya dari anak-anak gitu, anak-anak yang aku mau ini nih, lihat nih, kayak anak-anak tuh aku baru dibeliin mama ini dong. Kalau anak-anak kalau gini, aku habis dari Bali, jadi di Bali tuh pokoknya Bali tuh gitu, ngerti nggak? Misalnya ada orang yang kayak gitu. Nggak, sebelum dilanjutkan, pernah nggak dirimu di level itu, jujur? Kan dirimu sering keluar negeri, kemana-mana gini, Mas, gitu. Kebetulan ya, mungkin dari kecil aku banyak hal yang aku pelajari lah dalam hidup gitu. Jadi mungkin aku agak terlalu dewasa dari kecil. Dari kecil. Jadi aku kayaknya agak tidak melewati teenager. Oke. Jadi kayaknya aku kayak langsung digembleng dari gitu, dari kecil gitu. Gitu. Jadi kayak yang tadi itu ya. Ya, jadi mungkin aku tidak banyak melewati hal kayak gitu ya. Jadi aku banyak diam, memperhatikan orang gitu. Jadi aku banyak belajar dari kesalahan banyak orang. Jadi aku bikin analisa di dalam diri gitu. Oh gini, oh gitu, manusia gini gitu. Balik lagi, jadi kita lihat lagi, kita analisa dulu lah. Ini manusia itu kan sebenarnya menuju perjalanan untuk kedewasaan vibrasi, kedewasaan rasa, kedewasaan jiwa gitu. Nah, menuju perjalanan itu gitu, mereka kan harus mengejawantahkan gitu kan, mengeluarkan sampah-sampah, mengeluarkan pelajaran-pelajaran, dogma-dogma, itu semua dikeluarin dulu kan, sampah dulu, kebanyakan informasi dia buang-buang lagi, gitu, teriak-teriak di sosial media, gitu, itu kan rame lah ya, seru tapi melihat mereka, tapi itu semua wajar Mas, karena itu memang perjalanannya dia, yang bisa kita prevent gitu. Prevent apa sih bahasa Indonesianya? Cegah. Apa? Cegah. Mencegah lah, untuk meminimalisir gitu, untuk menuju ke sana atau bersama dengan mereka gitu. Ya kita bring our awareness gitu. Kita bangunkan lagi kesadaran di dalam diri kita gitu. Kita tuh udah berdiri di mana ya gitu. Sedikit-sedikit kita ngomong gitu. Kita tuh berdiri di mana ya? Oh ya, kita masih anak-anak. Oh iya gitu, kita bring our awareness kan. Misalnya kalau buat teman-teman yang suka meditasi gitu, kadang kan mereka suka ngomong gini, kembali lagi kesadaran diri kita. Coba kamu sadar daging kamu di mana, semua darah kamu rasanya kayak apa, nafas seperti apa gitu. Kan bring our awareness lagi gitu, untuk kembali ke titik sadar lagi. Oh, gue dari kemarin sibuk ya ini ya gitu. Oh kemarin gitu. Jadi aku akan selalu mengajarkan untuk bersenandika rasa gitu. Bersenandika rasa itu apa sih? Jadi senandika itu kan bahasa Indonesianya ini kayak self talk gitu loh Mas. Kayak mirroring terhadap diri kita sendiri, berkaca gitu. Kalau misalnya di Islam kan memang disuruh sholat untuk ngapain sih Mas? Berkaca. Ya makanya kita self talk dulu, mirroring gitu, monolog terhadap diri gitu. Bersenandika rasa, dengan rasa. Kamu berdialog rasa dengan dalam diri kamu sendiri untuk mengerti gitu. Oh ini kita lagi di mana? Lalu kita analisa, kita tahu kita ada di mana gitu. Nanti kita berjalan terus. Jadi kita meminimalisirkan untuk mengejawantahkan sampah-sampah di mana-mana gitu. Ya tapi wajar orang pada banyak buang sampah. Iya sih. Karena mereka nggak ngerti itu sampah. Iya. Mereka pikir itu, oh gue punya energi, keluarin semuanya gitu kan. Cuma kan ternyata itu menjadi sebuah informasi, belum tentu informasi baik itu baik untukmu loh. Karena bisa jadi sampah untukmu, karena kamu kebanyakan itu semua kata si ini, nggak dicerna. Jadi ngomongnya kata si ini gini, makanya itu yang tadi yang spiritualis. Tapi dia berpuasa tapi sifatnya masih seperti itu. Berarti dia hanya menerima itu sebagai knowledge, tapi tidak menjalankan itu, tidak dicerna dulu. Makanya kenapa bring your awareness, karena kamu harus cerna semuanya dulu. Informasi itu kan, kalau tidak kamu cerna menjadi sampah. Sama kayak makanan, kalau kamu tidak dicerna, itu jadi penyakit. Sama, informasi sama, mental juga sama. Jadi manusia itu bersinergi, tubuh, pikiran, rasa, jiwa, energi, itu semua kita bersinergi bareng. Semuanya sistemnya mirip kok. Nah, bring our awareness secara holistik, kita hidupi itu semua di dalam diri kita.
berjalan bersinergi bersamaan, mengerti semua sistem, belajar terus. Belajar itu bukan cuma tentang knowledge, tapi dicerna. Iya, iya. Jadi jangan dikit-dikit kayak yang kata si ini begitu, kata Kang ini begitu, kata si Abut begini. Enggak. Ini harus menjadi katamu. Karena kamu sebetulnya adalah nabi. Kamu adalah nabi. Kalau aku merasa semua manusia kan memang diturunkan ilham dari langit. Kenapa aku selalu menganjurkan teman-teman untuk berpuasa? Karena buang itu semua dogma dari makanan yang kamu masukin dalam tubuh kamu. Kamu cari aku yang hidup di dalam diri aku. Itu kan kamu sudah buang semuanya tuh. Makanan ini semua buang. Berarti semuanya tentang diri kamu kan? Semuanya adalah kamu. Nah, ketika si aku yang sudah berpuasa ini berbicara, itu kita dengarkan, itu apa ya? Bangun lagi awareness-nya. Itu siapa yang bicara? Bangun lagi, tarik lagi awareness-nya. Ini dari mana gitu. Kan kadang-kadang orang berpikir kayak yang ini loh pemikiran ini loh, ini ada makanan itu yang racun lalalala gitu. Misalnya banyak orang ngomong kayak gitu kan. Karena informasi, kebanyakan informasi gitu. Itu harus dilepas dulu semuanya. Kita cari informasi di dalam diri kita. Karena kita yang paling tahu diri kita sendiri. Jangan kebanyakan ngutip orang lain. Oke. Terima kasih banyak Kak Ditya Metarani. Jadi kita kayak disajikan makanan lezat ya pagi hari ini gitu ya. Nggak terasa 1 jam lebih. Oke. Tapi menariknya memang kadang yang membuat tubuh kita sakit itu bukan karena kurang obat, tapi karena kita terlalu banyak memasukkan makanan-makanan gitu. Dan intermittent fasting itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar, tapi kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menjadi cerdas kembali gitu ya Kak Ditya ya. Itu regenerasi, detoksifikasi, balancing. Kita semangat ya teman-teman supaya ini tidak mentah di tataran knowledge aja gitu, tapi ini benar-benar bisa kita terjemahkan menjadi laku lampah bahasa perbuatan kita sehari-hari gitu ya. Betul. Oke. Biar awet muda kita. Biar awet muda juga ya Kak Ditya ya. Biar awet muda. Oh iya sih Kak, bener awet muda ya, dengan intermittent fasting. Keren. Bener. Dan ini murah ya Kak Ditya ya. Sebetulnya murah, sebetulnya sehat itu murah. Sakit yang mahal. Sehat tuh murah, makanannya juga tidak mahal. Terima kasih banyak Kak Ditya sudah meluangkan waktu hadir di Ngaji Rasul. Sama-sama, Thank you ya.